Selamat datang pendengar. Setelah dalam film sebelumnya dibahas kisah Batosai sang penyayat, kali ini Mimin akan bahas film keduanya yang berjudul Rurouni Kenshin Kyoto Inferno. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kalian subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tahu update terbaru dari channel ini. Masih disutradarai oleh Keiichi Otomo dan juga masih dibintangi Takeru Sato sebagai Kenshin Himura. Dan juga kali ini ada villain baru yang bernama Makoto Shishio. Oke, tak berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Scene dimulai dari Saito dan juga pasukannya yang menyerbu suatu tempat. Ternyata tempat itu adalah markas dari pemberontak. Setelah menyusuri tempat itu, ia mendapati pasukannya tewas dan ternyata adalah ulah musuh. Lalu ia pergi menyusuri tempat itu lebih jauh. Di sana ia bertemu dengan Makoto Shishio, yang mana ia dikenal sebagai pembunuh sadis. Namun Shishio mengajak Saito untuk bergabung. Akan tetapi Saito menolaknya karena ia tidak pernah memihak siapapun dan hanya ingin keadilan semata. Dari sini diketahui Shishio ingin menghancurkan era baru dan ingin menguasai Jepang. Pertarungan pun terjadi, namun Shishio pergi dan menyuruh bawahannya untuk melawan Saito. Shin berpindah ke dojo Kashinryu. Berbeda dengan dulu, sekarang dojo Kashinryu memiliki murid yang cukup banyak. Dan ketua instrukturnya adalah Kaoru. Namun, ternyata para murid hanya ingin belajar pada Kenshin. Akan tetapi, Kenshin menolaknya, yang beralasan gaya pedang Hidan Mitsurugi-nya tak dibutuhkan di era sekarang yang telah damai. Sementara itu Megumi mendapati kabar kalau Kenshin diminta polisi untuk menemui Tuan Okubo, yaitu orang tertinggi di pemerintahan saat itu. Setelah itu Kenshin dan Sano pergi ke sana. Setelah bertemu Okubo, ia memberitahu tujuannya, yakni menghentikan Shishio yang dijelaskan merencanakan sesuatu di Kyoto. Lalu juga terungkap siapa Shishio yang sebenarnya, di mana dahulu ia sama seperti Kenshin yang mengabdi pada pemerintahan. Namun berbeda dengan Kenshin, Shishio sangatlah kejam karena dianggap ancaman. Setelah perang usai, pemerintahan malah menyingkirkannya. Saat itu Shishio ditusuk dan dibakar. Namun tak disangka turun salju dan ternyata Shishio masih hidup, walaupun dengan keadaan sekujur tubuhnya terbakar. Oleh karena itu, Okubo meminta Kenshin untuk menghentikannya. Jika tidak, era baru akan hancur. Okubo memberi waktu 1 minggu untuk memutuskannya. Namun Kaoru melarang Kenshin pergi ke Kyoto karena ia tak ingin Kenshin membunuh lagi. Shin berpindah ke Okubo. Ternyata saat itu Okubo didatangi oleh anak buah Shishio yang bernama Sojiro, yang kala itu membunuhnya. Atas kejadian itu, pengawal Okubo memohon kembali kepada Kenshin agar mau membantu pemerintahan dengan menghentikan Shishio. Dan juga kala itu, ia menunjukkan polisi yang telah tewas dibantai oleh bawahan Shishio. Saito pun juga mengatakan akan menunggunya di Kyoto. Kemudian kabar kematian Okubo tersebar. Kabar tersebut juga terdengar oleh Kaoru. Bersamaan dengan itu, Kenshin memberitahu Kaoru bahwa ia akan pergi ke Kyoto karena ia merasa bertanggung jawab atas ulah Shishio. Mendengar itu, Kaoru pun sangat sedih karena ia tak ingin Kenshin menjadi pembunuh lagi. Shin beralih ke dojo. Yang kala itu Sano sangat marah karena tak diajak oleh Kenshin ke Kyoto. Lalu ia melampiaskan kemarahannya di jalan. Tiba-tiba ada seorang pria yang mencari Batosai. Sepertinya ia berniat membunuh Kenshin. Tahu akan hal itu, Sano tak memberitahunya. Alhasil, pria itu mengajar Sano sampai akhirnya pertarungan itu dihentikan oleh Megumi yang tak sengaja lewat. Setelah itu Sano berniat pergi ke Kyoto untuk membantu Kenshin.
Sebelum berangkat, Megumi memberi salep dan obat untuknya dan juga Kenshin. Namun Sano memberi obat itu kepada Kaoru dan berkata, "Bukan tugasku untuk mengobati Kenshin, tapi itu adalah tugasmu." Ini berarti Sano menginginkan Kaoru untuk pergi ke Kyoto juga untuk menemui Kenshin. Sementara itu, Kenshin sedang istirahat di pantai. Dan secara tiba-tiba ada seorang gadis yang muncul dan mencuri pedangnya. Dengan cepat ia kabur. Namun Kenshin dengan mudah mengambil pedangnya kembali. Lalu Kenshin menunjukkan pedangnya yang bertepi terbalik. Dan wanita itu pun mengurungkan niatnya untuk mengambil pedang itu. Bersamaan dengan itu, ada anak kecil yang meminta tolong, yang mana kakaknya terluka parah akibat serangan anggota Shishio, dan juga desanya dihancurkan oleh kelompok tersebut. Keesokan harinya, Kenshin menuju desa dari anak tersebut. Ternyata orang tua anak tersebut sudah tewas, dan mayatnya digantung di sebuah pohon. Sungguh biadab. Lalu tiba-tiba ada kelompok yang mendekati mereka, yang mengancam akan membunuh semua orang di desa. Alasannya, ada seorang yang akan membocorkan informasi dari Shishio. Oleh karena itu, Shishio memerintahkan untuk membantai desa itu. Namun, semua dikalahkan dengan cepat oleh Kenshin. Wanita yang bersama Kenshin pun terkejut, karena pria yang bersamanya adalah Battosai. Setelah itu, Kenshin menurunkan orang tua si anak dari atas pohon. Bersamaan dengan itu, ada pria yang mendekati Kenshin, yang ternyata itu adalah Sojiro, dan ia meminta Kenshin bertemu dengan Shishio. Sampainya di sana, ia bertemu dengan Shishio. Di situ diketahui apa tujuan Shishio yang sebenarnya. Dan ternyata Shishio berencana menguasai Jepang dan menghancurkan era baru, dan berpatokan pada era lama, di mana yang kuatlah yang akan menang. Mendengar itu, Kenshin marah dan mengajak Shishio bertarung dengan menghunuskan pedangnya. Namun Shishio tak menanggapinya dan malah menyuruh Sojiro untuk menghadapi Kenshin. Dari sini diperlihatkan kekuatan yang cukup hebat dari Sojiro. Bahkan sampai-sampai pedang Kenshin dibuat patah. Setelah kejadian itu, Kenshin melanjutkan perjalanan. Sementara itu, Shishio akan memulai rencananya untuk menggulingkan pemerintahan. Untuk itu ia dibantu oleh kelompok yang bernama Juppon Gatana. Di lain pihak, Kaoru merenungi kepergian Kenshin. Akhirnya, Kaoru membulatkan tekad pergi ke Kyoto bersama Yahiko. Shin beralih ke Kenshin yang kala itu sudah sampai di Kyoto. Di sana ia bertemu dengan wanita pencuri pedangnya yang bernama Misao. Lalu ia mengajak Kenshin ke dojonya. Setelah sampai, ia disambut dengan baik oleh ketua dojo tersebut yang bernama Okina. Ternyata ia adalah seorang ninja pengintai yang dulunya bekerja untuk Shogun. Ia juga mengungkapkan kalau dojo itu adalah markas rahasia. Dan juga ia tak lupa memperingatkan Kenshin untuk hati-hati dengan seorang pria yang bernama Aoshi. Aoshi adalah mantan ketua kelompok pengintai. Namun setelah dihianati Shogun, ia berubah dan semua anak buahnya dibunuh. Dengan amarah ia bertekad untuk membunuh Battosai, orang terkuat saat itu, dan ingin membuktikan kepada anak buahnya yang telah tewas bahwa kelompok pengintai lah yang terkuat. Kenshin juga mengungkapkan tujuannya datang ke Kyoto, kalau ia ingin menghentikan Shishio yang ingin menggulingkan pemerintahan. Mendengar itu, Okina menawarkan bantuan. Lalu Kenshin tak melewatkan kesempatan itu dengan meminta bantuan untuk mencari orang yang bernama Shaku Arai, yang mana ia adalah pembuat pedang ternama, dan juga ialah yang memberikan pedang bermata terbalik itu pada Kenshin. Dengan cepat Okina mengetahui di mana tempat orang itu. Namun Shaku Arai telah mati. Sementara itu, di markas Shishio, anggota Juppon Gatana yang bernama Chosa mendapat informasi bahwa Battosai sedang mencari pedang pengganti. Berikutnya, Kenshin menemui anak dari Shaku Arai yang bernama Seiku. Kenshin memintanya untuk membuatkannya pedang. Namun Seiku menolaknya, karena sekarang ia hanya membuat pisau dan alat-alat pertanian saja. Kenshin pun menghargai Seiku
dan pergi dari tempat tersebut. Setelah itu, anak dari Seiko diculik oleh Chosa. Dengan panik, Seiko meminta bantuan Kenshin. Lalu dengan bergegas, Kenshin menuju tempat dari Chosa. Terungkap ternyata tujuan dari Chosa adalah pedang terakhir dari Shaku Arai. Namun waktu itu Shaku Arai tak memberinya. Akhirnya mereka pun bertarung, yang mana Kenshin kewalahan melawannya karena ia hanya menggunakan pedang yang patah. Sementara itu, Kaoru yang telah sampai di Kyoto melihat pertarungan tersebut. Pertarungan pun berlangsung sengit, walaupun Kenshin hanya menggunakan sarung pedang. Melihat hal itu, Seiki mengambil pedang terakhir ayahnya. Lalu di saat yang tepat, Seiko memberikan pedang itu kepada Kenshin. Lalu dengan cepat ia mengalahkan Chosa dengan satu sayatan. Dan Kaoru pun berteriak, "Jangan!" Namun Kenshin tetap melanjutkan jurusnya. Namun Chosa tidak mati. Pedang itu ternyata adalah pedang bertepi terbalik. Semua orang pun lega karena Kenshin tidak membunuh orang lagi. Setelah pertarungan berakhir, Seiko meminta Kenshin menggunakan pedang itu karena menurutnya Kenshin adalah orang yang tepat. Di sisi lain, Chosa dibawa ke kepolisian dan diinterogasi. Tanpa diduga, ia membocorkan informasi dengan mudah, yang mana Shishio akan membakar Kyoto pada malam ini. Lalu Saito memberitahukan hal tersebut pada Kenshin. Setelah itu, Kenshin meminta para anggota ninja pengintai dan juga Kaoru untuk berhati-hati. Kemudian, semua polisi dan ninja di Kyoto bersiap perang. Dan perang pun dimulai. Pasukan Shishio membawa obor yang sangat besar untuk membakar Kyoto. Saito dan Kenshin pun ikut bertempur. Sementara itu, Kaoru dan Yahiko berupaya menggagalkan pasukan musuh yang ingin membakar rumah-rumah penduduk. Di sisi lain, di tempat penginapan Okina didatangi oleh Aoshi. Ia mendapat informasi kalau Battosai ditampung oleh Okina di dojo itu. Namun, Okina tak memberitahukan keberadaan dari Battosai. Duel sengit pun terjadi. Sementara itu, Misao yang tahu kedatangan Aoshi pergi menuju penginapan. Namun setelah sampai, ia dikejutkan oleh pertarungan Okina dan Aoshi yang berakhir tewasnya Okina. Dan Aoshi berkata pada Misao kalau ia bukan Aoshi yang dulu lagi. Sementara itu, Kenshin bertarung dengan beberapa Shishio palsu dan juga ia dibantu oleh Sano. Beberapa saat kemudian, peperangan pun dimenangkan oleh kepolisian. Namun Kenshin merasa ini terlalu mudah. Dan mungkin ini adalah bagian rencana dari Shishio. Kemudian ia menyadari sesuatu, bahwa tujuan sebenarnya adalah menghancurkan pemerintahan di Tokyo. Menyadari hal itu, ia bergegas pergi. Bersamaan dengan itu, Kenshin melihat Sojiro menculik Kaoru. Dengan cepat, Kenshin pun mengejar dan sampai ke sebuah bahtera. Ternyata di situ terdapat anggota Juppon Gatana dan juga Shishio. Kaoru disandra oleh Shishio yang bertujuan untuk memancing amarah Kenshin. Namun tanpa sengaja, bawahan Shishio menjatuhkan Kaoru dari bahtera, dan ia pun jatuh ke laut. Dengan cepat Kenshin menceburkan diri ke laut untuk mencari Kaoru, namun tak menemukannya. Di akhir film, diperlihatkan Kenshin yang terdampar di tepi pantai dan kemudian dibawa oleh seseorang. Nah, cukup seru kan? Next, lanjut ke part 3-nya ya. Jika penasaran, cukup like dan subscribe agar kalian tahu update terbarunya. Akhirnya saya pamit dan see you next time. Dah.